Kasus yang melibatkan Nikita Mirzani dan dokter detektif ya, serta rentetan-rentetan cerita-cerita lainnya yang berhubungan dengan kasus dan huru-hara perskincarean ya. Tentunya memancing banyak perhatian baik dari pendukung maupun yang tidak mendukung. Sama-sama ikut membahas bahkan sampai bikin konten yang berseri-seri. Saya sendiri bukanlah seorang influencer, bukan juga ahli hukum guys. Karena kedua gelar tersebut adalah sesuatu yang datangnya bukan dari pengakuan, melainkan diakuin. Tapi kebetulan ya, saya cukup terbiasa menganalisis persoalan sosial dan hukum. Karena itu memang bidang yang saya pelajari. Jadi di tengah ramainya pembahasan kasusnya Nikita Mirzani ya, dan dokter detektif, saya melihat banyak orang yang berbicara tentang objektivitas. Namun sayangnya kata itu sering dipakai tanpa pemahaman yang utuh guys. Sederhananya begini guys, ketika kita mengklaim bersikap objektif ya, seharusnya fokus kita itu pada objek perkara, bukan subjek pelaku. Karena dalam hukum, objek itu bisa berupa perbuatan atau peristiwa, sedangkan subjek itu adalah orangnya guys. Jadi kalau pembahasan sudah menyentuh hal-hal pribadi yang tidak relevan dengan inti dari permasalahan, itu tandanya pembahasan mulai menjauh dari objektivitas. Atau bahasa sederhananya ya, itu penyerangan personal. Nah, saya pribadi seingat saya ya, saya tidak pernah menyebut Nikita Mirzani, Reza Gladys, Dr. Oki, dokter detektif, Richard Lee, Saleh Saukia, atau siapapun yang terlibat dalam polemik ini ya. Mereka orang baik atau orang jahat atau tidak baik. Karena bukan itu yang jadi fokus saya guys. Fokus saya adalah pada bagaimana hukum bekerja di tengah fenomena sosial. Dan bagaimana publik memaknai proses tersebut. Yang paling menggelitik ya adalah ketika Nikita Mirzani ya menghadapi proses hukum dalam dugaan pemerasan. Banyak pihak yang serta-merta menyimpulkan moralitasnya sebagai hambatan untuk mendapatkan pembelaan. Padahal ya setiap warga negara itu punya hak yang sama guys untuk membela diri, tidak peduli latar belakangnya seperti apa. Dan ketika ada yang menyebut beliau tukang bully ya, saya kira perlu juga kita bertanya, apakah komentar-komentar negatif terhadapnya di media sosial bukan bentuk perundungan juga? Saya sih tidak mengharapkan semua orang setuju dengan pandangan saya guys. Tapi saya percaya ya, bahwa dalam masyarakat yang sehat, perbedaan pandangan harusnya direspon dengan diskusi, bukan penghakiman. Mari kita belajar untuk lebih kritis, terutama dalam membedakan makna opini. Mana data, mana tuduhan, dan mana fakta. Salam dari saya, netizen es cendol, yang kebetulan belajar hukum bukan karena ikut-ikutan tren, tapi karena memang tertarik memahami cara kerja keadilan. Saya meminta perlindungan kepada Jaksa Agung atas masalah yang menimpa diri saya. Jadi kemarin Bang Fahmi pengacaranya Nikita Mirzani ya menyebut bahwa Nikita Mirzani ingin meminta perlindungan kepada Kapolri, Kejaksaan Agung. Karena menurutnya kasus yang dilaporkan Reza Gladys harusnya masuk ranah perdata. Lalu muncullah gelombang ledekan ya, penjahat kok minta perlindungan, harusnya kan yang minta perlindungan itu adalah korban bukan tersangka. Pertanyaannya, apakah status tersangka menghilangkan hak seseorang untuk meminta perlindungan secara hukum? Jawabannya very big no, alias tidak. Ada asas fundamental di dalam sistem hukum kita ya, yaitu asas equality before the law. Menyatakan bahwa setiap warga negara ya, baik korban maupun tersangka, itu sama kedudukannya di mata hukum. Keduanya punya hak yang sama, hak perlindungan, hak pembelaan, hak untuk mengakses keadilan. Justru yang tidak berhak itu adalah kita guys, para netizen, yang merasa paling layak jadi hakim padahal tidak tahu seluruh bukti, padahal tak paham konstruksi perkara. Jadi Nikita Mirzani memang mungkin bukanlah sosok yang ideal ya, bukanlah manusia yang sempurna. Ia dikenal sebagai selebriti yang penuh dengan kontroversial, bahkan kalian sebut sebagai tukang bully.
Tapi sebelum kita merujuk dia sebagai si paling berdosa, sudahkah kita bertanya pada diri sendiri, apakah kita benar-benar suci dari kesalahan? Ataukah kita justru sama membuli orang lain dengan cara yang berbeda atau cara yang lebih halus, tapi tidak kalah kejam? Jadi di dalam hukum guys, tidak ada manusia yang sempurna ya. Yang ada adalah sistem yang menjamin hak setiap orang untuk diperlakukan adil. Bahkan jika mereka pernah salah. Karena keadilan bukan tentang siapa yang paling kita benci, tapi tentang siapa yang masih punya hak meski kita tidak menyukainya. Pertanyaan yang menarik ya guys. Jadi saya pun juga jujur nih ya, sempat bertanya-tanya hal yang sama. Kenapa seolah-olah banyak praktisi hukum yang memberikan pandangannya cenderung ke arah Nikita Mirzani daripada ke Reza Gladys selain pengacaranya sendiri. Kalau boleh saya memberikan pandangan ya, dari perspektif saya, mungkin ini bukan soal sekedar siapa membela siapa ya kak, tapi bagaimana cara berpikir hukum bekerja. Jadi praktisi hukum itu terbiasa melihat persoalan dari sisi struktur, prosedur, dan asas-asas hukum yang mengikat ke semua pihak, bukan dari simpati pribadi atau citra publik semata. Nikita Mirzani sendiri memang kita kenal cepat ceplos ya, penuh dengan kontroversi, tapi publik juga tahu ya bahwa sikap belak-belakan itu bukan berarti ia otomatis bersalah dalam setiap konflik hukum yang melibatkan dirinya. Justru dalam dunia hukum kak, kami itu belajar satu hal penting ya, bahwa jangan pernah menilai seseorang hanya dari perilaku luarnya, apalagi ketika menyangkut status hukum. Kemudian ada dua asas hukum yang penting ya, yang mungkin menjadi alasan banyak dari para praktisi atau pengacara memberikan sorotan ke proses hukumnya. Asas yang pertama yaitu asas praduga tidak bersalah. Jadi siapapun, bahkan orang yang paling tidak disukai sekalipun, tetap dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kemudian asas persamaan di depan hukum atau dikenal dengan equality before the law. Artinya baik tersangka yang dituduh maupun yang pelapor ya, sebagai korban punya hak yang sama untuk didengar dan dibela. Nah, dalam kondisi seperti ini ya, praktisi hukum cenderung fokus pada keanehan proses mungkin ya. Kemudian celah prosedural atau potensi penyalahgunaan hukum. Karena itulah panggilan etikanya. Bukan karena membela orangnya kak, tapi membela sistem keadilan agar tidak dipakai semena-mena. Nah, jadi menurut saya bukan berarti tidak ada yang berpihak ke Reza Gladys ya. Tapi mungkin banyak yang masih menunggu proses hukum berjalan dengan jernih sebelum ikut bicara dari sudut objektif. Dan dalam hukum diam kadang juga bentuk kehati-hatian bukan ketidakpedulian. Terima kasih atas pertanyaannya kakak Nur Hasanah ya. Semoga ini bisa jadi ruang diskusi sehat. Salam dari netizen cendol yang lebih suka membela logika daripada emosi.